Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Harapannya semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan juga dalam segala urusannya. Amin. Untuk video kali ini saya awali kegiatannya mulai dari menyiram tanaman dan ini tuh saya lakukan di siang hari sekitar jam 1 siang ya. Karena dari tadi pagi itu ada kesibukan gitu ya teman-teman dan ini kami juga baru pulang dari luar. Jadi untuk siram tanaman ini tuh tadi pagi belum sempat gitu ya. Dan untuk sapu rumah, beres-beres gitu juga belum sempat. Jadi ini tuh rencananya mau sekalian. Tapi sebelum saya beberes, di sini tuh saya mau menyiram tanaman dulu, takutnya nanti kelupaan gitu ya. Sebenarnya sih ini tuh udah siang banget ya teman-teman, jam 1 untuk menyiram tanaman, tapi kalau misalnya saya nggak siram ini tuh tanamannya bakalan layu ya, karena di sini tuh cuacanya terik panas banget. Seperti yang pernah saya bilang ya harusnya ini tuh 2 kali sehari gitu ya teman-teman, dari di pagi hari dan di sore hari gitu. Tapi karena berhubung tadi pagi itu saya lagi repot, sibuk gitu ya, jadi nggak terpegang. Nah teman-teman, untuk bayam-bayaman yang di samping rumah ini kemarin itu baru saya semai, baru saya tanam gitu ya. Jadi wajar aja kalau misalnya yang di pinggiran sini tuh layu, karena dia belum tumbuh sempurna gitu ya teman-teman. Yang penting disiram aja pagi dan sore, nanti sekitar 1 minggu dia bakalan mekar, bakalan tumbuh, bakalan subur lagi. Dan kalau bunga bayam-bayaman ini nanti udah tumbuh, baru bisa dikasih pupuk ya teman-teman, agar perkembangannya lebih maksimal. Dan alhamdulillah ini tuh nyiram tanamannya udah selesai. Lanjut di sini saya mau beresin sendal-sendal terlebih dahulu ya sebelum menyapu rumah. Karena seperti yang saya bilang tadi ya, kami barusan dari luar gitu ya teman-teman. Jadi sendalnya itu berserakan di sana kemari gitu ya. Nggak beraturan gitu ya. Anak-anak itu juga tadi udah pulang gitu, nggak langsung disusun aja sendalnya, langsung masuk dan langsung tidur. Nah, ini tuh saya mau ngibasin dulu kesetnya ya teman-teman, karena nanti jadi penghalang gitu kalau tetap ditaruh di depan pintu. Nah, ini tadi pagi belum saya sapu ya teman-teman rumahnya, karena kami bangun tidur itu langsung aja mandi dan sarapannya pun sarapan di luar rumah ya. Nah, ini tuh saya nyapunya seperti biasa dari kamar-kamar dulu, kemudian dari dapur, dan yang terakhir itu ruang tamu dan teras. Dan ini juga saya udah berada di teras ya teman-teman, seperti biasa karena cuacanya ini panas terik dan berangin ya, seperti biasa ya, udah pasti berdebu juga ya terasnya. Lanjut, ini tuh saya menyusun piring. Ini piringnya dicuci kemarin sore ya teman-teman, dan ini juga udah tiris. Sekalian aja mau saya susun nanti kalau misalnya didiamkan terlalu lama jadi keenaan gitu ya, jadi kelupaan, jadi mager, males gitu ya, nggak sempet ngerjainnya. Karena saya kalau berurusan dengan piring ini tuh malasnya kebangetan banget ya teman-teman. Malas cuci piringnya, kemudian nanti ditumpuk-tumpuk, udah selesai dicuci nggak langsung disusun ya. Tapi itu tadi, kalau misalnya langsung disusun nanti bakalan licin juga lantainya kan. Nah, seperti biasa ya, untuk nyusun piring ini tuh harus benar-benar teliti, harus benar-benar sesuai kategorinya. Kalau nggak benar-benar sesuai, nanti bakalan nggak muat. Seperti yang kalian lihat, saya juga di sini tuh agak sedikit bingung. Ini mau ditaruh di mana, ini muatnya di mana, gitu ya teman-teman. Nah, ini tuh untuk periuk, saya taruh di sini dulu ya. Sebenarnya ini tempatnya di atas sih sebenarnya, di atas kompor yang ada rak. Cuman lagi malas manjat-manjat gitu, udah pokoknya taruh di sini aja lah dulu ya. Dan untuk sekarang ini saya masih banyak menggunakan piring plastik ya teman-teman, karena anak-anak juga masih pada kecil-kecil. Saya takut kalau mereka itu makannya pakai piring kaca, gelas kaca gitu ya, pas pecah nanti mereka itu terkejut langsung melangkah, jadi kepijak sama pecahan belingnya gitu teman-teman. Jadi untuk saat ini mumpung mereka itu masih kecil-kecil, udahlah pakai apa yang ada aja, plastik dulu gitu. Piring bersih udah selesai disusun, tapi di sini tuh masih ada aja piring kotor ya teman-teman. Nah, ini tuh mau saya kumpulkan dulu, nanti aja saya cuci ya. Yang penting udah ditaruh di luar di tempat piring kotor. Di sini juga saya mau beberes di area kompor ya teman-teman. Ini tuh mau saya lap-lap dulu karena tadi malam selesai masak ini nggak sempat saya bersihkan gitu ya. Tadi malam itu saya masaknya sekitar jam 9 malam, masak mie goreng permintaan anak-anak. Tapi karena si adik keburu ngantuk gitu, jadi saya harus ngeloni dulu gitu ya. Jadi saya pun ikut ketiduran, jadi kelupaan sampai sekarang.
Nah, ini tuh udah selesai teman-teman saya beresin, kemudian saya beresin juga di area piring kotor tadi ya. Di sini tuh tadi ada cangkir atau apa segala macam, jadi pasti ada jeplak-jeplaknya gitu ya dari cangkirnya teman-teman. Ini udah selesai, di sini saya mau beresin handuk dulu ya, karena handuk tadi pagi ini dipakai berantakan aja, yang penting udah ditaruh gitu aja teman-teman. Nggak sesuai gitu ya, pokoknya yang penting dijemur agar nanti kering gitu kan. Tapi di sini tuh mau saya beresin, biasanya di sini tuh saya lipat 2 gini agar kelihatan rapi gitu ya teman-teman. Dan untuk keset-keset itu belum kering ya, baru kemarin itu saya cuci. Kemarin saya jemurnya itu tengah hari gitu ya, walaupun panas terik tapi karena kesetnya itu tebel jadi nggak kering semua, masih ada lembab-lembabnya gitu. Dan untuk handuk anak-anak juga ini mau saya beresin gitu ya teman-teman, mau saya rapikan dulu agar nanti kelihatan rapi gitu ya. Kalau misalnya pada saat ada tamu gitu agak sedikit malu juga sih kalau itu berantakan. Karena udah pasti kalau ada tamu itu tujuannya pasti ke kamar mandi gitu ya teman-teman. Lihat kamar mandi itu kan ada dapur, kemudian ada jemuran handuk gitu, hingga enak aja kalau misalnya serba berantakan. Nah, ini tuh kesetnya mau saya jemur dulu ya. Ini tuh saya jemur di samping aja karena cuaca hari ini juga panas, berangin, jadi udah cukup lah. Nanti kalau misalnya kena tiupan angin gitu pasti udah kering. Dan ini kesetnya kemarin itu lumayan banyak ya teman-teman. Seperti biasa, saya kalau nyuci keset, Kenlap itu tunggu dikumpulin dulu banyak. Nanti saya sabuni dengan sabun batang, kemudian saya rendam dengan proklin, baru saya putar-putar di mesin cuci kalau misalnya saya nggak sempat beres-beres. Itu cara saya kalau lagi sibuk ya teman-teman. Nah, tadi waktu saya nyiram bunga, saya kedatangan paket. Kemarin Pak Su itu beli paket untuk regulator gas yang merek Hawk. Katanya sih ini bagus ya. Jadi ini tuh mau saya unboxing dulu ya teman-teman. Katanya di sini tuh kalau tanpa video unboxing ini nanti nggak bisa direturn juga ya. Jadi untuk menjaga-jaga mana tahu nanti nggak cocok atau nggak pas sama kepala gasnya atau untuk kompor saya, jadi kan bisa dipulangkan gitu ya teman-teman. Ini pesannya dari kota yang sama ya, dari Medan, karena ini pesannya itu dari semalam dan datangnya hari ini. Lumayan cepet ya kalau dari kota sendiri gitu ya teman-teman. Nah, ini tuh seperti ini tampilannya, udah saya buka. Dan mau saya buka juga untuk bagian dalamnya. Ini dari tampilannya itu udah mewah banget ya. Ini tuh merek Hawk. Dan kebetulan kompor saya itu juga merek Hawk ya teman-teman. Nah, ini tuh packingannya alhamdulillah ini tuh aman banget ya teman-teman, karena dia di luar tadi udah dipakein bubble wrap. Terus di dalam ini juga harus dipakein bubble wrap loh teman-teman, karena di luar tadi ya bagus banget gitu kata-katanya. Saya rapuh gitu ya, Mas Kurir, jadi jangan dibanting gitu, Masya Allah. Nah, seperti ini ya teman-teman, di dalamnya itu juga dikasih karet, dan ini tuh warnanya warna merah cantik banget ya. Seperti ini tampilannya, ini tuh kilat, kemudian juga ini tuh bagus banget sih di dalamnya itu untuk ke tabung gasnya di situ ada karet lagi teman-teman. Kemarin pas baca review dari orang-orang gitu ya teman-teman yang udah pernah mesan ini sih katanya bagus gitu ya, dan tanpa karet juga bisa hidup, bisa nyala dan nggak bocor sama sekali gitu. Tapi nantilah ya kita buktikan ya teman-teman. Dan di sini tuh saya sempat-sempatnya asal atau setiap kali gitu ya bongkar paket, saya tuh paling senang gitu mencetin bubble wrapnya ini, jadi seperti main popit gitu ya. Dan khususnya untuk anak-anak juga ini tuh jangan dibuang kata mereka gitu ya. Tapi karena mereka sekarang ini tuh lagi di dalam kamar, jadi nggak tahu kalau saya lagi buka paket. Dan ini regulatornya mau langsung saya pasang aja karena saya mau ngetes gitu ya, penasaran gitu bagus apa enggaknya. Terus saya penasaran juga bocor apa enggaknya nanti untuk kepala gasnya ini. Dan ini untuk mengencangkan murnya saya gunakan obeng ya teman-teman, agar si cincinnya ini nanti lebih kuat. Karena kalau misalnya nanti longgar takutnya bocor lagi gitu ya. Seperti biasa ini tuh saya gunakan obeng, kemudian saya putar-putar dulu sampai benar-benar kuat gitu ya, sampai benar-benar terkunci dengan aman, agar nanti si selangnya ini tuh nggak lepas-lepas dari regulatornya teman-teman. Jadi mau digeser ke sana kemari juga nanti tetap aman, tetap terkunci dan nggak bocor gitu ya, dan nggak lepas juga. Dan menurut saya ini tuh udah cukup kuat banget ya teman-teman. Nah, langsung aja saya coba masukkan ke tabung gas. Dan di sini tuh untuk nurunkan knopnya ini lumayan susah banget ya teman-teman. Sampai bolak-balik ini tuh saya ulang-ulang. Tetap aja juga capek, sakit gitu ya di jempol, dan akhirnya bisa juga alhamdulillah.
Nah, itu tadi kepala gasnya nggak bocor ya teman-teman, sama sekali tidak keluar gas gitu, dan untuk kompornya juga sudah menyala. Sampai di sini dulu ya pertemuan kita kali ini. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.